Shalom teman-teman semua, apa kabar kita semua? Semoga kita baik-baik saja, di rumah saja. Ya teman-teman, kita memasuki liburan panjang nih ya. Habis ini besok kan tanggal 17 Agustus. Banyak yang sudah libur, ada yang masih upacara, tapi biarlah kita tetap punya weekend yang enak, bisa santai-santai di rumah gitu ya. Boleh minta tolong teman-teman yang ada di Zoom, boleh dinyalakan dulu kameranya, kemudian mic-nya boleh di-mute gitu ya, supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan tanpa gangguan apa-apa. Oke teman-teman, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita merasakan senang kalau misalnya kita dapat beribadah bersama, kita ucapkan syukur pada Tuhan kalau misalnya ibadah ini masih boleh ada, itu karena anugerah Tuhan saja. Mari teman-teman, saya mau ngajak kita nyanyikan satu lagu dari NKB 128. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Kita nyanyikan bait yang kedua. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjaga. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Oke, saya mau sapa sekali lagi untuk teman-teman. Shalom teman-teman, apa kabar kita semua? Yang nyalakan kamera, bolehkan lambaikan tangannya di depan kameranya. Kita sapa buat teman-teman kita yang ada di Zoom. Halo, shalom semuanya. Ya teman-teman, pada pagi hari ini kita memasuki ibadah dengan tema bucin nih.
Teman-teman pasti tahu kan artinya bucin itu kan budak cinta nih. Siapa nih yang lagi PDKT, yang baru punya pacar, pasti bucin semua ini pasti. Yang nyariin ceweknya, nyariin cowoknya. Wah di mana ya cowokku kok lagi galau, lagi corona gini kok nggak bisa ketemu pacar. Tambah sedih tiap hari di rumah galau-galau, nonton YouTube, dengerin lagu. Ya akhirnya kita kayak terbawa di kata-kata bucin gitu ya. Seringkali kita kalau mendengar kata-kata bucin ini terdengar kesan negatif gitu ya. Seakan-akan kita ini apaan sih gitu aja bucin kamu ini. Gitu aja bucin. Tapi kadang-kadang kita ini lupa bahwa pernah nggak sih kita ini mencari Tuhan kita. Seperti kita mencari pasangan kita gitu. Seperti kita mencari kebetulan kita. Mana ya cewekku, mana ya cowokku. Pernah nggak kita itu melakukan ini terhadap Tuhan kita gitu loh. Pernah nggak kita ini kayak mencari Tuhan kita? Tuhan kamu ini di mana sih? Aku ini pengen loh ngomong-ngomong sama kamu. Tuhan aku pengen loh ngobrol-ngobrol sama kamu. Aku ini galau nih misalnya nggak hidup tanpa kamu. Pernah nggak sih kita seperti itu? Saya yakin dari semua kita pernah ada di posisi yang seperti itu. Waktu kita mungkin kita lagi down, mungkin kita lagi happy, kita pasti pernah mengalami hal itu. Tapi untuk sehari-harinya kita, apakah kita pernah mengingat Tuhan kita? Saya yakin karena kesibukan kita yang di saat corona ini, seringkali kita itu lupa kepada Tuhan kita. Saya mau ngajak kita nyanyikan satu lagu ini. Di lagu ini kita berkata, Tuhan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam, kami rindu untuk bersekutu denganmu tiap harinya Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita katakan sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya serahkan kepada Bu Linda. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Seringkali kami tidak menyadarinya, karena hati dan pikiran kami seringkali tidak terfokus kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini, pagi hari ini, kami mau mengambil waktu dengan teduh untuk dapat mengerti dan mendengarkan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya yang ada bergabung pada pagi hari ini di dalam Zoom meeting ini. Sorry, sebentar, saya oke, sebentar ya. Ini share screen-nya belum ya? Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah ya. Oke, dulu. Sorry. Nah, hari ini temanya, jujur waktu saya masih remaja, saya tidak mengenal istilah ini. Ya, di sini ada Ibu Penatua Wena juga yang mendampingi. Waktu kita masih muda nggak ngerti nih Pak Ibu ya. Saya tahunya justru dari ngobrol-ngobrol dengan Kak Keti sekian waktu yang lalu, bucin Bu. Bucin itu apa? Apa saudaranya Pak Cin gitu ya? Bucin ini apa istrinya Pak Cin gitu ya? Bucin itu singkatan budak cinta. It's okay ya, kreatif banget ya. Para teman-teman ini ya, teman-teman ini bisa istilah-istilah yang bikin pusing. Saya nggak bisa bayangkan nih orang-orang yang belajar bahasa Indonesia, misalnya turis-turis gitu ya, dia cari di kamus ya. Kamus nggak ada, di Oxford nggak ada. Kamus, tapi ini bahasa gaulnya teman-teman ya. Oke, apapun itu, tema ini saya bayangkan mestinya menarik. Setiap orang mengalami titik
yang bisa menjadi bucin gitu ya. Oke, kita bersama-sama membuka dulu Alkitab kita. Airin menemani saya di di Zoom ini bersama saudara tentu ya, bersama semua teman-teman muda. Kita minta Airin membaca dengan bersuara. Saudara bisa membuka juga Alkitab Anda. Ya. Silakan membuka Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat 19. Sorry. Silakan minta bantuan Airin untuk membaca Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Oke. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk membelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya, terima kasih Airin. Nanti kita akan periksa kembali bagian ini ya, yang tadi kita baca bersama. Tapi sebentar kita mau memeriksa, apa sih bucin itu? Menurut pendapatmu, seperti apa bucin itu? Ya, apa tanda-tandanya? Ya,
Apa pendapat saudara tentang bucin? Kira-kira mungkin Airin bisa menolong, mungkin bisa berdiskusi. Nah ini ya. Atau mungkin ada yang sedang tanda-tanda bucin nih, Rin. Waduh. Nggak berani Iya. Atau Airin? Enggak sih. Bisa dibilang bucin, silakan Airin. Belum ketemu sih kalau di gereja yang bucin-bucin gitu. Oh. Tapi kalau menurut tandanya ya? Kenapa tuh? Ada tandanya kok kayak Oh Airin iya. belum ketemu, berarti bisa dikenali ya? Maksudnya bisa ditemui. Iya. Ini bucin nih, sekarang belum ketemu. Ya. Iya. Kalau menurut Airin sih, bucin itu tandanya lebih ke perilakunya dia ya, kayak terlalu bersorot sama entah itu cowoknya atau ceweknya, pokoknya pasangannya gitu, kayak sedikit-sedikit mikirin pasangannya, sedikit-sedikit nggak bisa pergi soalnya nggak boleh, kayak gitu. Kalau yang selama ini di gereja sih belum ketemu yang kayak gitu. Belum ngaku kali ya? Ya itu juga nggak tahu. Tapi bisa ketahuan kok ya, bisa ketahuan. Iya. Mungkin bisa ketahuan ya, dalam Bisa taraf ringan maupun berat gitu ya? Iya, bisa. Ya. Nih teman-teman silakan mau kasih pendapat. Memang orang bucin bisa dikenali ya. Apa sih tanda-tandanya nih, saya kepengen tahu nih, Bu Linda kepengen tahu nih ya. Jadi kalau remaja tuh bucinnya kayak apa sih? Ya. Ketergantungan, Bu, sama pasangannya. Oke. Ketergantungan semacam adiksi gitu ya, kayak ketergantungan gitu ya. Nggak bisa lepas gitu, Bu. Nggak bisa lepas. Oke. Ya. Ada lagi? Mungkin Erik atau yang lain? Silakan. Sorry, tabrakan suaranya. Iya. Mikrofon nih teman-teman kalau mau bicara. Kalau misalnya saudara, teman-teman ini pada merasa nggak pede karena belum mandi, ya udahlah wajahnya nggak kelihatan, tapi mikrofonnya kan mandi nggak mandi kan nggak pengaruh kan sama suara atau serak-serak gitu. Silakan. Selain Airin, tadi ada nggak yang komentar juga nih? Belum sih. Mungkin dari yang cowok. Tadi kan udah Cesiani, sudah aku gitu. Oh iya, Sieni tadi ya. Yang cowok. Edwin. Gimana, Bin? Waduh, nggak tahu, belum punya pengalaman soalnya. Siapa ini? Nggak punya pengalaman. Richard. Apa, Bu? belum ada. Gimana ya? Nggak harus pengalaman sendiri lah. Pengalaman sendiri. Pengalaman orang. Wah, ini menceritakan skandalnya orang lah nanti, Bu. Maksudnya bukan cerita, nggak harus menyebut nama. Misalnya gini, aku pernah tahu orang yang bucin ini tanda-tandanya begini, tambah cakep, gitu ya. Biasanya kalau ciri-cirinya gitu sih, yang kelihatan orangnya kayak apa ya, mengeksklusifkan waktunya sendiri untuk orang itu sih. Jadi kayak udah nggak mau diganggu orang lain, salah satunya milik berdua gitu. Jadi kalau ada nggak bedanya antara cowok kalau bucin, cowok yang bucin sama cewek yang bucin? Ada nggak bedanya sih? Mestinya ada sih, Bu. Ada ya? Ada sih. Kalau cowok gimana, kalau cewek gimana? Saya ini belajar dari kalian ini. Pak Aan ada nanggepin, Bu Linda. Ya, silakan. Katanya kalau pas ibadah. Silakan. Kalau pas ibadah sekarang mikirin atau ngechat sama pacarnya aja. Jadi nggak fokus ibadah gitu, Bu, kata Waan. Mikirin doi terus. Pokoknya seharian tuh isinya mikirin gitu loh, Bu. Mikirin doinya gitu. Ini kalau cewek ya? Kalau cewek ya? Dua-dua sih. Mungkin Maria mau nanggepin apa bedanya kalau bucin cowok sama bucin cewek? Bedanya bucin cowok sama bucin cewek.
Misalnya cowok mungkin apa ya kayak ngelarang pacarnya, oh pacarku gak boleh keluar sama temennya, harus chattingan sama aku terus, gitu sih. Nek cewek mungkin apa ya? Nggak boleh main Atau gitu. kali. Yo, Kalau nggak bucin boleh. cewek mungkin gitu, ngelarang cowoknya main gitu, Bu. Iya, cowoknya nggak boleh ngegame, terus sering mereksa HP cowok gitu. Kalau cewek kepo gitu ya. Ya, Gampang ada cemburu pengalaman. juga bisa. Iya, bisa. Atau mungkin biasanya kayak cowok itu apa ya? Ya itu saya nggak boleh main sama temennya gitu. Apa-apa harus sama DE. Ya. Nah, ini kayaknya nih kalau misalnya boleh nggak minta pendapat pada yang sudah bekerja. Nah, ini kayak Maria kan mewakili anak remaja nih. Tadi Sieni bisa dibilang pemuda ya, udah kuliah. Yang sudah bekerja. Rin, siapa yang sudah bekerja, Rin? Bisa nih. Selain tadi Ko Richard ya, mungkin Kak Yosvaldo. Wah, ini penting nih. Kak Yosvaldo, nah ini udah kerja nih ya. Jadi ada nggak bedanya ketika masih remaja, ya pengamatan, nggak usah pengalaman pribadi, nggak apa-apa, ntar malu gitu ya. Gimana? Kalau dari yang Yos lihat sih, biasanya ya susah diajak nongkrong gitu sih, Bu. Iya. Jadi susah diajak nongkrong bareng dengan teman-teman biasanya gitu kan? Iya, betul. Jadi nongkrongnya cuma berdua gitu ya? Yang Yos lihat sih gitu. Oke. Ya, cuman mau dua. Jadi kalau dalam bahasa saya masih muda dulu itu apa? Dunia milik kita berdua, yang lain mau. Kalau zaman kamu sekarang beda ya ngomongnya ya. Iya. Oke. Ya. Terus bisa nggak dibaca dari sosmednya? Bisa nggak dilihat dari sosmednya? Bisa banget. Bisa banget. Bisa. Biasanya lebih sering ngepost foto sama cowoknya gitu ya, cowok atau ceweknya, maksudnya sama pacarnya, terus sering sering apa berdua, terus tiba-tiba kayak nge-story foto makan sama cowoknya gitu. Lebih sering. Padahal cuma makan doang ya. Padahal cuma makan doang. Bu Linda sama Pak Didi mesti di komen gitu. Ini curhat generasi old ya. Kadang-kadang suka gini. Ini anak-anak apa aja di sosmed kan gitu ya. Hal-hal aneh gitu ya. Jadi apa aja di sosmed kan tentang kehidupan pribadi yang dulu zaman kami masih muda bikinnya dalam diary. Jadi tutup rapat, kemarin baru ngobrol ya, kita tutup rapat, nggak ada orang yang baca. Sekarang diary-nya dibuka. Ya, mungkin Bu Wena juga terkagum-kagum ya. Diary-nya dibuka, cuman makan aja, cuman jatuh aja sendoknya, difoto, diupload gitu ya. Ya sama dia gitu ya. Oke, it's okay. Ini zamannya beda. Ada lagi Rin, Cieni dan teman-teman? Yos dan Richard, siapa saja? Ada lagi nggak? Mungkin itu aja sih. Dulu ya, simpan dulu ya. Pertanyaan tadi saya bertanya, salah nggak sih bucin itu? Nah ya, salah nggak sih? Di setiap zaman beda ya. Di zaman saya masih muda, bucinnya ada, ya nih, ya, ada, tapi bentuknya beda. Maka kemarin ketika saya dan Pak Didi ngobrol gini, iya, karena kita zaman dulu nggak ada sosmed ya, masih nggak ada sosmed. Coba kalau ada, mungkin sama juga gitu ya. Cuman sekarang tidak biasa, nggak nyaman aja, nggak biasa upload kehidupan personal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu ada kali udah biasa gitu ya. Nah, saudara simpan dulu ya, salah benarnya. Bucin itu salah nggak sih atau benar nggak sih? Nah, ntar kita simpan. Kita mau lihat ternyata apa yang tadi kita baca, yang dibaca oleh Airin dengan bersuara dari Kejadian 22, itu kita akan melihat bucin, tanda kutip, bucin versi, ya, versi kitab Kejadian, ya,
versi old banget ya. Kita coba lihat ya. Saudara, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia tidak menemukan kata ini. Ini adalah kata Ibrani. Hineni, ya. Dari kata dasar hine, itu digunakan dalam bacaan ini. Nanti saya tunjukkan. Digunakan dalam bacaan yang tadi kita baca. Sebenarnya apa sih makna kata ini? Kata ini muncul dalam kata ya. Tadi ketika dikatakan ya Tuhan, ya anakku. Nah, itu muncul. Kata ini kedengarannya cuma ya. Tetapi kata ini bukan sekedar kata ya, ya, kalau terjemahan Indonesia, tapi itu muncul kata yang digunakan, kalau bahasa asli lebih bisa dikenali, itu kata punya makna sebagai jawaban atas panggilan seseorang. Ya, gitu ya. Ya seperti kalau kita dipanggil ya gitu ya. Linda ya gitu ya. Tetapi ya yang ini hineni atau hine itu merupakan jawaban atas panggilan seseorang di mana jawaban tersebut mengekspresikan sikap hati menghamba dari seseorang yang dipanggil kepada pemanggilnya. Sampai di sini saudara mengerti ya? Jadi ketika yang menjawab, misalnya gini contoh, ketika saya mengatakan saya memanggil Airin ini dari kecil saya sudah tahu, jadi terbiasa manggil tante ya. Jadi yang lain mungkin heran, kenapa Airin panggil tante? Ya memang Bu Linda tante-tante. Bukan itu, karena dari kecil. Misalnya gini, Airin, ya tante, ketika si Airin mengatakan ya dalam bahasa Ibrani hineni, itu ya-nya Airin adalah sikap hati menghamba kepada saya. Kenapa kepada saya? Karena yang manggil saya. Dan dia sedang menjawab saya, Linda. Paham ya saudara ya? Jadi ini yang terjadi. Kita melihat dalam bacaan hari ini, kata hine digunakan oleh Abraham sebanyak 3 kali. Di sini ketika Tuhan berkata, Abraham, ayat 1, jawabnya apa? Ya Tuhan, ya di sini hine, haya, itu muncul. Ya-nya di sini hine. Lalu di ayat 7, kali ini yang berkata gini, ayat 7, bolehkah Airin membacakan sekali lagi? Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Ya, stop sampai sini. Ketika Abraham menjawab panggilan Ishak, Ishak manggil Bapak. Ya, lalu Abraham mengatakan, ya anakku. Kata ya di sini sama hine. Kali ini ben itu artinya anak. Ya anakku, kata yang sama. Ya-nya di sini adalah hine. Sekali lagi hine itu apa? Jawaban atas panggilan seseorang di mana jawaban tersebut mengekspresikan sikap hati menghamba dari seseorang yang dipanggil kepada pemanggilnya. Dalam kasus ini, ketika Abraham berkata, hineh ben, berarti dia yang menghamba siapa Nirin? Abrahamnya. Kepada? Anaknya Ishak. Ya, betul. Paham ya? Ini si Abraham berkata, ya anakku, hineh ben, dia memandang anaknya, dan kalau dibilang dia tuh bucin anaknya. Paham ya? Jadi dia menghamba pada anaknya. Ketika dia berkata ya, tatapan ya-nya itu, ucapan ya-nya itu, ucapan yang menghamba. Sebelumnya kepada Tuhan. Di ayat 1, Tuhan bilang, Abraham, ya Tuhan, dia menghamba pada Tuhan. Nah, lalu di ayat 11. Lalu boleh Airin membaca lagi ayat 11? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham.
Sahutnya, ya Tuhan. Di sini Abraham kembali berkata ya, hine, kepada Tuhan. Dia menghayati malaikat itu adalah Tuhan yang berbicara melalui malaikat. Di sini kembali dia menggunakan kata hine. Jadi apa dong kesimpulan kita dari sini? Seruan hine menyiratkan sikap Abraham sebagai seorang bucin. Ternyata sama nih sama kita ya. Sikap Abraham sebagai seorang budak cinta. Karena dia menghamba. Nah, sekarang kita mau lihat Abraham ini bucinnya siapa? Ada yang bisa jawab? Airin? Abrahamnya siapa? Tuhan dan anaknya. Ya. Jadi Abraham ini bucinnya Tuhan, tapi bucin anak. Nah, soal anak kita mengerti ya, kenapa dia bucin anak. Jadi bucin itu nggak selalu suami, istri, laki-laki, perempuan, pasangan ke pasangan, ya. Tidak. Jadi bucin itu istilahnya kepada siapa saya menghamba. Saya nurut apapun yang dia mau katakan. Saya menaruh hati saya sepenuhnya pada dia. Sebentar-sebentar lihat handphone. Dia di mana ya? Nah ya, hati saya lekat pada dia. Kira-kira gitu. Sederhananya begitu. Jadi hati, tadi kan Airin dan teman-teman bilang, Seni, Richard semua bilang, Yeswaldo, pokoknya pikiranku lekat sama orang itu. Sampai kebaktian nggak bisa konsen, selalu melihat handphone. Untuk memastikan, pokoknya macam-macam. Hatiku lekat. Dalam kasus Abraham, Abraham lekat kepada anaknya. Kita tahu, Abraham mendapatkan Ishak di usia 100 tahun. Saudara, dia menantikan janji Tuhan, anak yang dijanjikan itu 25 tahun. Bisa dibilang sebenarnya kalau pakai bahasa bahasa Sarah itu apa ya? Di Sarah menggunakan istilah apa ya? Kalau dalam bahasa medis sekarang Sarah itu menopause, istilah gitu. Udah nggak mungkin punya anak, tapi bisa punya anak. Bisa dibayangkan, Abraham itu mendapatkan Ishak dengan sangat istimewa. Maka salahkah kalau hati Abraham lekat pada Ishak? Nggak usah begitu. Kalau bapak atau ibu lekat sama anaknya, salah nggak? Nggak salah kan? Mikirin anaknya salah nggak? Ya jangan sampai. Ya. Airin misalnya, mama atau papa bilang, Airin kamu di mana? Noni, biasanya panggil Noni ya. Noni kamu di mana? Di gereja. Mama dari tadi mikirin kamu, misalnya. Meskipun jarang diucapkan, misalnya kayak gitu. Mama kenapa sih kok mikirin aku? Justru heran ya. Kalau mikirin itu kan salah kan? Iya. Paham saudara? Jadi mikirin itu ya nggak salah. Kalau dibilang Abraham berkata, ya anakku, menyiratkan cinta yang luar biasa dari Abraham. Seperti budak, ya istilah tanda kutip, hine. Ya nggak salah. Kalau saudara tidak mencintai pacar, lalu mau cinta siapa? Ya, atau suami tidak mencintai istri atau sebaliknya, ya mau terus mau cinta siapa? Tidak salah. Tapi saudara lihat dalam kasus ini apa? Ketika Abraham harus memilih. Ya. Di sini kan kita melihat Abraham harus memilih taat kepada Tuhan atau cinta kepada anak. Sampai di sini saudara, salahkah menjadi budak cinta? Bisa jawab ya? Dalam hati boleh, diucapkan boleh? Nggak ada yang salah. Tapi mari kita periksa. Ketika
hineh kita itu, sikap menghamba kita itu kita lekatkan pada seseorang, lalu kita harus memeriksa di manakah Tuhan. Contoh kasus yang sangat jelas adalah ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1, 2, dan 4 ini sudah saya kutip. Bolehkah Airin membantu membaca? Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Saudara, saya garis tebal. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, dan lanjutannya ya, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini nyambung. Salahkah Salomo mencintai mereka? Jatuh cinta kan tidak salah. Justru kita harus bersyukur kita bisa jatuh cinta, gitu ya. Cinta itu sebuah anugerah. Tapi pertanyaannya, apakah cinta itu membawa saya menjauh dari Tuhan atau tidak? Saudara lihat baik-baik, ini Salomo loh. Salomo ini dalam banyak hal, dia adalah manusia di atas rata-rata. Satu saat dia malah berdoa minta hikmat Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, bahkan Tuhan memuji, mengapresiasi Salomo. Karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta nama masyhur, kamu justru minta hikmat. Hikmat itu dipakai oleh Salomo untuk apa? Bukan untuk ngapusi orang, tapi untuk memimpin umat Tuhan. Jadi dia menjaga kepercayaan Tuhan dengan sangat baik. Sebagai raja, dia tidak hanya berpikir kekuasaan, pokoknya hidupku enak, nyaman, dan mewah. Enggak, dia sadar sebagai seorang raja, dia punya tanggung jawab untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat, umat yang dipercayakan. Hebat kan Salomo? Bahkan banyak penafsir mengatakan kitab Pengkhotbah itu yang menulis Salomo. Salomo orang yang sangat pandai. Kalau dalam kitab Samuel atau raja-raja dikatakan bahkan Ratu Sheba datang dengan segala upeti memberikan hormat kepada Salomo. Sampai di sini tidak ada yang salah dengan Salomo. Tapi justru kita bisa lihat satu hal. Sehebat apapun Salomo, tidak dapat menghapuskan kenyataan bahwa seorang Salomo bisa jatuh karena cinta. Karena itulah kerajaan setelah Salomo terpecah-pecah. Tuhan murka karena kesalahan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membiarkan keturunannya, kerajaannya terpecah-pecah. Sejak itu tidak pernah ada lagi kerajaan Israel seperti zaman Salomo. Karena apa? Karena bucin itu. Jadi jangan bilang gini, wah kalau aku mah nggak mungkin. Bahkan saya katakan seorang pendeta sekalipun bisa menjadi bucin, lalu bucinnya dia itu membuat dia jauh dari panggilan Tuhan. Paham saudara? Saya menemukan itu. Dan saya juga harus mengatakan pada diri saya sendiri. Salah nggak mencintai orang yang keluarga kita? Nggak salah. Salah nggak kita mencintai ya pacar kita, suami kita, istri kita, anak kita? Itu loh, Abraham loh, nggak salah. Tapi justru di titik di mana dia begitu lekat pada anaknya, Tuhan menguji dia. Kita tahu Tuhan tentu tidak dengan sengaja memang mau meminta Ishak ya.
Saya cuman kagumnya sama Abraham gini. Yang kagum gini. Saudara, kita kembali ke tadi di mana? Di bagian kita baca dalam 1 Raja-Raja ini ya. Sorry. Tadi kita Kejadian ya, bacaan kita utama tadi. Kejadian pasal 22. Ya. Kita akan kembali lagi. Saudara, mari kita melihat Kejadian 22 ayat 4. Bolehkah Airin membaca? Kejadian 22 ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya. Kata pada hari ketiga ini penting. Sejak Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk mengatakan di ayat 2, ambillah anakmu yang tunggal itu di ayat 2 yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ini kalau kita jadi Abraham, mungkin kita juga bilang gini, Tuhan sudah tahu kalau aku cinta sama, aku sayang sama anakku. Ini belum ada yang pernah jadi bapak kan? Ya, kecuali orang tua di sini. Belum ada yang pernah jadi bapak. Bayangin nih, coba tanya pada ayahmu. Ini loh, sudah tahu. Lah Tuhan ngomong, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih itu, yakni Ishak. Masih ada tambahan, anakmu yang tunggal, nggak ada gantinya. Yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria di ayat 1, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu dikatakan ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Selanjutnya dilanjutkan, lalu dikatakan pada hari yang ketiga. Jadi saudara, sejak dia menerima perintah, lalu besok pagi pergi, baru hari ketiga sampai di tanah Moria. Paham ya saudara ya? Bisa Anda bayangkan, selama 3 hari, Abraham bisa tidur nggak ya? Coba nih, empati pada Abraham. Sejak kemarin nih, menerima pesan dari Tuhan, persembahkanlah anakmu. Bisa tidur nggak nih? Kalau saya jadi ayah, saya nggak bisa tidur. Iya nggak? Iya. Langsung. Kalau langsung masih mending ya. Langsung, ya wes merem langsung. Ini masih dikasih waktu 3 hari perjalanan. Ngelihat anaknya gimana nih? Hati ini teriris kali ya. Lihat anaknya lucu, pintar. Tidak disebutkan, saya belum menemukan berapa usia Ishak. Tapi paling enggak masih imut-imut. Jadi bisa dibayangkan hati Abraham itu kayak diremet-remet. Melihat anaknya, aduh, sebentar lagi anakku akan kupersembahkan dan di tanganku. Seperti korban bakaran dulu. Berarti tangannya Abraham lah yang akan menyembelih Ishak. Kira-kira gitu. Ngeri ya. Bisa nggak Abraham tuh balik pulang? Nggak jadi. Sangat bisa. Atau wis nggak pakai Tuhan-Tuhanan wis. Setiap kali melihat anak, ini 3 hari loh. 24 jam kali 3. Bisa kebayang saudara. Ini hati ini diremet-remet, melihat anaknya, hatinya hancur. Saudara nggak kebayang ya. Coba deh tanya pada orang tuamu. Ayah dan ibumu mungkin punya anak 4. Coba bisa nggak anaknya 1 dipinjamkan atau diberikan pada saudaranya? Pasti orang tuamu udah sembarangan. Mana bisa wong anaknya sendiri. Dikasih pada orang lain. Ini bukan dikasih. Mati. Di tangan sendiri. Oh, namanya disembelih, masa bisa hidup? Saudara paham ya? Sampai di sini? Tapi disinilah sebenarnya Tuhan tahu. Di titik ketika Abraham menjadi bucin anaknya, dia harus memilih
siapakah yang paling utama? Tidak ada yang salah dengan bucin. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menjadi tidak penting? Sekali lagi saudara, setiap orang bisa jatuh dalam dosa ini. Setiap orang bisa masuk jatuh dalam pencobaan ini. Ketika dia lupa, seperti Salomo, betapapun hebatnya Salomo, dia tetap jatuh ketika dia menjadi budak cinta yang membawa dia jauh dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus tidak salah bilang apa? Barang siapa, yuk sama-sama kita baca, barang siapa mengasihi Bapa atau ibu lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kalau kita renungkan baik-baik, apakah Tuhan egois? Ya, Tuhan sih nggak mau ada yang, maksudnya nggak mau ada yang mengambil dia dari hatiku. Dia mau dicintai dengan total. Kayaknya Tuhan egois deh. Masa minta dia lebih daripada siapapun. Lebih daripada cintaku pada ayahku. Lebih daripada, kalau cinta sama bapak dan ibu kita kan nggak salah. Lah kok dikatakan bahkan mengasihi anak laki-laki perempuan kan nggak salah. Lah tapi kok Tuhan minta lebih daripadaku? Apakah dia egois? Saudara, kalau kita renungkan baik-baik, justru kita akan menemukan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Kita baca dulu ayat ini. Kak Airin membaca kembali. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ya, 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara ngerti? Bagian-bagian ini, baik perjanjian lama, Yesaya maupun perjanjian baru hanya 2, tapi ada banyak bacaan. Mau mengatakan apa? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Sebenarnya kalau mau diganti dengan satu kalimat, apa sebenarnya? Segala sesuatu fana. Paham saudara? Fana itu apa nih? Tidak kekal. Seperti rumput pagi hari berbunga, lalu sore hari menjadi layu dan kering, lalu mati. Artinya apa? Semua yang ada di dunia ini sifatnya fana. Fana ini tidak kekal. Suatu saat bisa diambil dari kita. Saudara, saya mengatakan ini tidak dengan gampang. Dalam hidup saya pernah mengalami kehilangan 3 orang yang sangat penting dalam hidup saya. Pertama, ayah saya. Ketika saya usia 18 tahun. Lalu ibu saya, mama saya ketika saya berusia 21 tahun. Lalu kakak sulung saya yang sudah seperti mama pada tahun 98 kemarin. Saudara, saya sangat mengasihi mereka. Tapi saya belajar mengerti
dan menerima kenyataan bahwa semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Ada banyak orang yang, ya kalau saya kehilangan untuk selama-lamanya. Tapi ada orang mungkin putus pacar gitu ya, selama-lamanya juga kalau putus pacar ya. Jangan pernah lupa apa yang ada di dunia ini tetaplah sementara. Pandemi ini tanpa bermaksud membuat saudara sedih ya, tapi kenyataan pandemi ini bisa bisa membuat kita sadar orang-orang di sekitar kita semuanya tidaklah kebal. Ya, meskipun kita bisa melindungi diri kita dengan menjaga protokol kesehatan, nih pesan-pesan sama anak muda. Karena anak muda, karena merasa diri kuat, baik-baik saja cenderung abai. Ini ada orang tua yang curhat pada saya. Mengatakan, Bu, gimana ya ngasih tahu anak saya, dia sering kali kumpul-kumpul sama temennya, nggak bisa dilarang, kalau dilarang marah gitu ya. Padahal di rumah saya tahu ada oma. Omanya udah 70 tahun yang jauh lebih rentan. Ada mamanya udah 50 tahun bersama anaknya. Nah, saudara, siapapun Anda hari ini, cobalah berpikir orang lain. Kita tetap harus menjaga mereka dan menjaga diri kita. Namun di samping itu kita menyadari satu kenyataan, apapun di dunia ini tetaplah sementara atau fana. Artinya apa? Selama kita masih bisa menjaga, mencintai, mari kita jaga dengan baik. Tapi di sisi lain kita juga sadar bahwa semua itu tak boleh mengambil hidup kita. Artinya gini, saya berikan contoh. Saya dulu sekian waktu sudah lama banget ya, melayani kedukaan seorang ibu yang anaknya meninggal berusia 6 hari. Jadi anaknya baru lahir 6 hari kemudian meninggal karena kelainan jantung. Dia begitu marah kepada Tuhan. Dan sejak itu dia tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena dia berkata, Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan tidak bermaksud memberikan kepada kami anak, kenapa harus membiarkan dia lahir? Paham ya? Dia jauh dari Tuhan, dia tidak mau berdoa. Jangankan ke gereja, berdoa saja dia nggak bisa. Dia marah. Tapi justru semakin dia marah, semakin dia kesepian, semakin dia depresi. Semakin dia tidak bisa berdoa, semakin dia jauh dari Tuhan, semakin dia menderita. Kelihatan dari fisiknya dan banyak hal. Sampai satu titik dia sadar, semua yang ada tetaplah sementara. Dia harus berdamai dengan kenyataan itu. Dan dia kembali kepada Tuhan. Di situ Tuhan pulihkan dia. Memaknai hidupnya dengan cara baru. Dan suatu saat Tuhan izinkan dia hamil dan memiliki anak kembali. Tapi dia sudah belajar satu hal. Apapun di dunia ini dan siapapun tak boleh membuat dia lekat. Sudah tahu lekat? Saya sering memberikan ilustrasi. Di depan saya ini ada kertas. Andai saya tempel dengan lem, letak, apa yang terjadi? Kalau saya sobek, dia akan rusak. Dua-duanya akan rusak. Dua-duanya akan hancur. Rusak. Kalau kita sangat lekat, sedemikian lekat, maka ketika itu diambil, lekatnya bisa macam-macam ya, bisa dengan benda, bisa dengan orang. Saya pernah melayani seorang yang anak remaja yang ditinggal pacarnya. Dan dia nggak bisa hidup. Dia sudah menggunakan obat 18 Valium, 18 biji Valium. Itu obat tidur. Dibawa ke rumah sakit karena overdosis. Saya bertemu dia sedang dalam masa pemulihan. Untungnya dia sadar dia mau bertemu pendeta. Pacarnya membawa, mantan pacar ya, karena merasa bersalah. Merasa bersalah karena sangat mengikat dia gitu ya. Saya lihat anak gadis ini cantik. Kalau sekarang mirip-mirip siapa ya? Saya nggak bisa ngikuti. Siapa ya? Postur-posturnya tuh, waduh saya nggak ngikuti ya. Bintang-bintang di usia saudara sekarang ini. Posturnya mungkin sekitar 170 tingginya. Untuk menjadi seorang model cocok.
tinggi, semampai, cantik, lembut, pintar. Dia bisa lulus universitas terkenal di Surabaya ini 3,5 tahun. Ini kamu berapa tahun belum lulus-lulus? Aduh, Bu Linda, ini sesuatu banget. Nah, saudara udah berapa tahun? Dia 3,5 tahun bisa lulus. Universitas yang tidak mudah. Kurang apa dia? Pintar, cantik, pandai sama pintar sama, dan tutur katanya lembut. Tapi kenapa dia mau mengakhiri hidupnya, dia overdosis obat? Karena dia sangat lekat sama pacarnya. Tahu lekat? Ya itu tadi, lengket. Dia merasa hidupnya tidak berguna setelah pacarnya mutusin dia. Padahal kalau dibilang banyak cowok bisa antri gitu ya. Mungkin kamu mau bilang gini, Bu, kalau gitu kenalin aku, itu udah masa lalu ya. Saudara, paham saudara? Tapi saya pegang di kertas. Anda tahu, ini post-it. Saya tempel. Saya biasa gunakan post-it untuk catatan-catatan di Alkitab atau di buku. Saya tempel tetap. Tidak bisa jatuh, kena angin. Nih, nggak jatuh kan? Ini agak udah lama nih post-it. Pada umumnya nggak jatuh. Pada saat saya butuhkan, saya tempel. Pada saat saya tidak butuhkan, saya ambil. Kabarnya post-it ini adalah produk gagal. Kabarnya awalnya 3M mencoba memproduksi lem yang sangat kuat, tapi ternyata gagal. Jadinya ini, post-it ini, lem post-it. Tapi post-it ini dibutuhkan. Pada saat saya butuh lekat, saya lekatkan, selesai. Saya taruh. Pada saat saya butuh cabut, saya pindah ke halaman lain di Alkitab ini, saya pindah, it's okay. Saya melakukan dengan bebas. Saudara, jadilah budak cinta seperti itu. Yang pasti, hanya Tuhan yang tidak berubah, yang tidak bisa diambil dari kita, yang kekal, yang abadi. Makanya Tuhan berkata, barang siapa mengasihi tapi tidak lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau dibahasakan berbeda apa? Engkau harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mengapa? Karena dia kekal, tidak berubah. Dialah kekuatan kita. Dia abadi, dia tidak berubah. Dia tidak bisa diambil dari kita. Apakah salah saya mencintai? Tidak. Mencintailah seperti post-it ini. Saya tetap lekatkan, tapi suatu saat ketika Tuhan meminta, pindahkan dia di hatimu. Ketika dia sudah terlalu besar, sehingga tidak cukup aku dalam hatimu, sehingga tidak kelihatan aku dalam hidupmu, pindahkan dia. Anda bisa pindahkan. Paham saudara? Jadilah budak cinta dengan cara bijaksana. Kalau engkau jatuh cinta, syukurilah dengan baik. Tapi selalu periksa di manakah Tuhan di hidupku. Belajar dari Abraham. Meskipun dia sangat mencintai Ishak, bisa dibilang henek, budak cinta, tapi dia sadar tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Dia berani menempatkan Tuhan lebih daripada segalanya. Dan dia akhirnya menerima yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami melihat diri kami seperti Tuhan melihat. Menyadari bahwa Tuhan mencintai kami lebih daripada segalanya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena itu ajarkan kami mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Lebih daripada cinta kami pada orang kekasih kami. Kami boleh mengasihi mereka karena Tuhan izinkan kami untuk mencintai, jatuh cinta, mencintai dan menjaga mereka. Tapi biarlah kami sadar betul
bahwa itu tak dapat menggantikan Tuhan di hidup kami. Kami belajar dari Abraham. Kami belajar juga dari kegagalan Salomo. Kami mau memilih hidup seperti Abraham, meletakkan Tuhan di atas segalanya. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan orang yang kami kasihi dengan cara yang baru. Seperti Ishak. Tuhan tetap berikan buat Abraham, tapi sekarang Abraham belajar mengerti bagaimana mencintai Ishak dengan cara yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Tuhan berkati kita semua. Oke, teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan. Boleh ditampilkan terlebih dahulu untuk persembahannya. Oke, teman-teman, bisa diambil waktunya untuk meng-scan QR code ini yang tertera di layar. Teman-teman bisa mempersembahkan persembahannya. Silakan teman-teman ambil waktunya. Oke, teman-teman, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan untuk doa syafaat. Saya persilakan untuk Bu Linda untuk pimpin doa syafaat. Kita akan berdoa. Tuhan, di tengah pandemi ini, di satu sisi terbatas, tapi di sisi lain kami tahu Tuhan memberikan ruang-ruang tak terbatas untuk kami mengasihi orang tua kami, memiliki waktu bersama keluarga kami, lebih banyak lagi. Buatlah kami mencintai mereka seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih jika kami boleh jatuh cinta, dan ajarkan kami meletakkan cinta kami di bawah Kristus. Kami mohon ya Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami tahu Tuhan masih begitu banyak orang yang hidupnya dalam belenggu tidak merdeka. Mereka yang membiarkan diri mereka dibelenggu oleh nafsu, oleh kebencian, oleh dendam, oleh amarah, oleh apapun yang mengikat, yang membuat mereka tidak bisa menjadi seorang manusia seperti yang Tuhan inginkan. Bantulah mereka untuk bebas. Jika Tuhan utus kami untuk memerdekakan mereka, memberikan pengharapan pada yang putus asa, pakailah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, bagi pemimpin negeri kami. Mampukan mereka Tuhan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kami berdoa ya Bapa, mampukan pemerintah untuk dapat membawa negeri ini bersama dengan seluruh rakyat untuk melewati saat-saat sulit ini. Kami bersyukur mulai ada kabar ditemukannya vaksin untuk penyembuhan COVID-19. Kami terus berdoa untuk setiap upaya medis dan penelitian-penelitian para ahli. Biarlah pandemi yang melanda dunia ini boleh dapat Tuhan pakai untuk kebaikan. Kami semakin berbela rasa dengan sesama kami. Kami tidak egois memikirkan diri kami. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan pulihkan seluruh bumi ini, seluruh manusia. Berkati tenaga dokter, tenaga kesehatan yang terus berjuang menjadi pahlawan. Berkati mereka dan keluarga mereka. Dengarlah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya mewakili Komisi Pemuda Remaja mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta Lindawati, atas firman-Nya yang telah memberkati kita pada pagi hari ini, dan juga di teman-teman pelayan altar hari ini, kemudian di moderator, kemudian co-hostum, multimedia, dan semua yang terlibat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas pelayanannya teman-teman. Kemudian untuk pengumuman berikutnya, untuk pengumuman berikutnya kita akan ada acara Together in Prayer setiap hari Sabtu jam 7 malam, teman-teman. Teman-teman diundang untuk menghadiri TIP Sabtu besok ini, karena kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tentang firman hari ini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman untuk tetap menghadiri ibadah KPR minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 9.30. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday for all. Bye-bye. See you.